Nomor urut 2, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, 78,84%. Masyarakat Asahan tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan, dan dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan tidak ada yang memiliki dokter spesialis. Pertanyaan, jika Bapak Ibu terpilih sebagai kepala daerah, nantinya kebijakan apa yang Bapak Ibu dapat lakukan untuk mengatasi hal tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat? Kepada pasangan calon nomor urut 2, silakan dijawab 1 menit. Waktu akan dihitung dimulai Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang terkait dengan pelayanan kesehatan, kami menyampaikan bahwa kami melihat memang apa yang disampaikan, yang dipertanyakan memang belum secara menyeluruh terpenuhi, tapi dokter spesialis sebetulnya Asahan sudah ada, cuman khusus untuk spesialis ini memang sangat dan perlu penambahan. Dan di puskesmas rata-rata memang sudah ada dokter umum, sehingga dalam pelayanan kesehatan ini kami anggap secara maksimal sudah dapat dilaksanakan, tapi perlu terus untuk ditingkatkan karena kesehatan merupakan modal untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Masih ada waktu 14 detik lagi, tambah, silakan. Kami tambahkan, izin bahwasanya memiliki pelayanan kesehatan kita akan menambah kegiatan-kegiatan sifatnya BPJS, iuran yang diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki BPJS. Baik, waktunya sudah selesai. Langsung saja saya kira tadi paslon nomor 2 sudah menyampaikan beberapa hal. Salah satunya penambahan BPJS. Perlu saya sampaikan bahwa BPJS PBI yang sudah dianggarkan oleh pemerintah di Kabupaten Asahan itu, pemerintah pusat 225.000, pemerintah provinsi 18.000 lebih kurang, pemerintah kabupaten 10.000. Totalnya kira-kira 260.000. Kalau kita lihat dengan kondisi itu sudah lebih dari 30% dari jumlah penduduk Kabupaten Asahan. Jadi apa sebenarnya langkah yang diambil? Karena kalau ditambah lagi jauh dari tingkat kemiskinan yang sudah ditetapkan sekitar 9,98%. Sehingga DTKS yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sudah tidak terpenuhi. Kira-kira apa tanggapannya? Terima kasih. Kalau melihat kondisi kesehatan di Asahan, semua juga sudah tahu bahwa dokter sangat kurang di Asahan, alat sangat kurang, apalagi dikaitkan dengan kondisi pandemik COVID-19 saat ini. Dokternya pun, jangankan dokter, puskesmas yang sudah kami kelilingi ada 6 tutup, dan puskesmas pun bantu ada 3 tutup dengan alasan tidak ada dokter, tidak ada perawat karena jalan-jalannya sangat rusak. Untuk itu data-data yang disampaikan memang benar. 19,9 itu adalah data-data yang tidak memperoleh kesehatan dengan baik. BPJS tidak seluruhnya memperoleh. Justru yang memperoleh BPJS adalah yang mampu, yang kurang mampu belum tersentuh sama sekali. Terima kasih. 30% sebetulnya karena dana BPJS yang berasal dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Tapi perlu ingin kami sampaikan bahwa data itu memang terus senantiasa kita validasi. Karena yang mendapat BPJS itu tidak tertutup kemungkinan mungkin orang yang sudah meninggal dan lain-lain sebagainya. Sehingga bagi masyarakat yang menurut kita perlu untuk mendapatkan, tentu ini akan kami evaluasi lagi, kami validasi, sehingga data itu akan lebih konkret lagi. Kemudian tentang puskesmas yang tutup, sebetulnya puskesmas itu ada yang perlu kami sampaikan. Memang betul infrastruktur itu masih ada yang perlu harus terus kita tingkatkan, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa dokter-dokter kita semua sebetulnya sudah, menurut data yang kami terima, sudah cukup. Tapi dokter-dokter yang ingin kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perlu juga terus untuk ditingkatkan kualitas daripada dokter. Demikian, terima kasih. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam sekejap di seluruh dunia, memberikan 3 pukulan sekaligus pada 3 sektor, yakni kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, sehingga arah dan kebijakan pemerintah haruslah disesuaikan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih,
upaya apa yang akan saudara lakukan dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM di Kabupaten Asahan. Untuk pasangan calon nomor urut 3, silakan menjawab. Kami akan hitung, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pendidikan Kabupaten Asahan pasca COVID ini memang sangat menyulitkan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di visi misi itu, satu-satunya pasangan calon yang memasukkan konsep pendidikan pasca COVID itu adalah kita. Apa yang akan kita lakukan ada 3 hal. Yang pertama, daring dengan memberikan bantuan kepada peserta didik dalam kerangka menyiapkan paket data. Yang kedua, luring, luar jaringan, yang memungkinkan orang-orang yang di luar jaringan blank spot itu bisa mendapatkan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, ruling, guru keliling. Pada tempat-tempat tertentu dengan rumah singgah, kita akan tempatkan guru untuk datang ke rumah-rumah singgah itu untuk memberikan konsep pendidikan dasar bagi anak-anak kita. Model-model pendidikan seperti itu yang akan kita lakukan, ditambah vokasi nanti, supaya mereka punya keterampilan dan pendidikan dasar minimal. Saya kira itu. Paslon nomor urut 3, ada 3 kriteria yang akan disampaikan dan dilaksanakan mereka. Tetapi dalam pelaksanaannya, sebetulnya masing-masing kita sudah paham dan sudah pernah menjabat. Ada yang anggota DPR, ada yang bahkan sudah 2 kali, dan sebenarnya tidak lagi akan. Harusnya arah dari pembangunan untuk DPR, pelaksanaannya adalah Bapak Bupati maupun jajarannya. Jadi menurut kami, tidak lagi ada sebetulnya akan. Yang akan diperbaiki adalah pendidikan itu betul-betul berkepribadian, dibantu sarana prasarananya oleh siapa? Yaitu oleh Bupati dalam hal ini. Ini yang belum kami lihat. Harus sudah ada sebetulnya di satu desa tempat-tempat untuk anak-anak menyampaikan apa yang akan disampaikan ke sekolah, ujian dan lain-lain melalui IT. Sekarang dari waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Ini merupakan kegiatan usaha normatif bagi pemerintah Kabupaten Asahan. Apa yang dilakukan ini sudah merupakan sistem dari pemerintah pusat. Keseragaman di dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulumnya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten, ini semua sudah ditindaklanjuti. Hanya saja mungkin beberapa masyarakat, terutama beberapa kegiatan-kegiatan dari lainnya, belum melihat ini secara optimal. Tetapi kalau kita lihat langsung, sistem pendidikan yang mulai dilakukan akibat pandemi COVID-19 ini sudah terrealisasi, hanya saja kita perlu mengevaluasi sejauh mana sudah pelaksanaan ini selama COVID-19. Itu yang perlu kita support untuk supaya lebih bisa maksimal lagi pelaksanaan kegiatan ini, terutama di bidang pendidikan, karena ini adalah merupakan waktunya sudah habis. Kira ada satu hal yang dilupakan oleh paslon 1, bahwa kami berdua ini belum pernah menjabat. DPRD itu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 23 2014 bukan eksekutor. Jadi yang eksekutor itu adalah wakil gubernur dan bupati. Oleh sebab itu perlu kita ingatkan hal tersebut. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kita akan lakukan itu memang kita belum menjabat. Kemudian terkait dengan beberapa konsep pendidikan itu, kenapa 3 hal itu kita lakukan? Karena ada titik-titik tertentu di Kabupaten Asahan tidak mencakau sinyal sehingga perlu luring luar jaringan. Ada yang ditambahkan, Kak? Baik, terima kasih. Kami coba tambahkan. Kami pasangan Rosma Solinda juga dalam program kami juga akan untuk dalam pendidikan ini, karena ini adalah kondisi pandemi COVID ini adalah seluruh dunia mengalaminya, kita akan menyediakan jaringan internet untuk di desa dan sekolah, juga untuk peningkatan kualitas guru-guru pada murid-murid kita di Asahan. Terima kasih. Provinsi Sumut adalah 71,74, sedangkan IPM Asahan 69,92. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bidang mana dalam visi dan misi yang menjadi skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Untuk pasangan calon nomor 1, silakan dijawab. Ya, waktunya 1 menit dan dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kami akan membangun yang namanya secara membangun untuk ada yang UMKM, ada pasar, ada UMKM, pasar tradisional maupun pasar modern dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu dimulai dari kerjasama yang baik
antar pengusaha yang ada di Asahan, antar BUMN dalam rangka peningkatan masyarakat yang sangat sekarang ini adalah tertinggal. Asahan memang sudah mulai baik, tetapi untuk Asahan yang begitu banyak penduduknya, hampir 800, masih belum terasa, terutama yang ada di desa-desa, di mana kesejahteraan masyarakatnya dimulai dari yang namanya jalan. Sudah habis. 19 ini merubah perilaku manusia, bahkan perekonomian kita pun bisa berubah akibat COVID-19. Tapi kondisi Kabupaten Asahan sekarang, usaha kecil menengah itu tetap bisa jalan dan tetap bisa hidup, sehingga bagi masyarakat yang menggunakan jasa untuk usaha makro kecil menengah itu sebetulnya di Kabupaten Asahan terus masih bisa jalan dan kesejahteraan pun masih terus bisa terjaga. Tapi bagi masyarakat yang mungkin menengah ke atas, mungkin ini masih terasa bahwa kegiatan-kegiatan itu berdampak ekonomi, dan bagi masyarakat Kabupaten Asahan, insya Allah mudah-mudahan COVID-19 ini masih bisa dihadapi dengan secara baik. Demikian, terima kasih. Untuk peningkatan IPM tentunya ada 3 dimensi yang harus dilaksanakan, bukan hanya untuk peningkatan pendapatan, mungkin sektor lain ada yang baik, waktunya sudah habis. Yang tepat untuk langsung ditindaklanjutin kepada masyarakat dalam hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jija. Betul yang disampaikan Pak Taufik tadi, hanya satu dimensi tadi yang disampaikan terkait dengan IPM. Ada 2 dimensi lagi yang belum disampaikan, kesehatan dan pendidikan. Jadi apa langkahnya itu? Kemudian di dimensi yang disampaikan tadi tentang UMKM, kalau saya tidak salah baca, pada misi ke-8, Paslon 1 disampaikan akan melakukan relokasi pedagang kaki lima di Kota Kisaran, Erjoman, dan tempat-tempat lain. Bagaimana Paslon 1 memindahkan pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional itu ke tempat lain? Dan kemana mau dipindahkan itu? Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Bahwa kita sudah punya wadah untuk melibatkan masyarakat ini melalui musrembang desa yang selama ini sudah kita lakukan, atau kelurahan, kemudian kecamatan dan kabupaten. Tapi kami juga punya program yang lain di luar itu. Apa yang kami lakukan, yaitu kami akan melakukan kunjungan setiap minggunya ke desa. Jadi yang selama ini mungkin yang telah bapak-bapak lakukan yang mendengar dari aparat desaan, kami akan lakukan mendengar langsung. Jadi setiap desa yang ada di 204 desa ini akan kami lakukan kunjungan, sama seperti kami melakukan kunjungan ketika kami melakukan kampanye di setiap desa, dan itu menjadi janji kami. Dan mudah-mudahan ini bisa kami lakukan dengan harapan kami bisa melibatkan langsung masyarakat dalam hal pembangunan, dan kami membuat rumah-rumah aspirasi di setiap desa. Nah, itu sudah kami lakukan. Terima kasih. Itu aja dulu ya tentang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Saya pikir kalau musrembang itu sudah hal yang biasa. Setiap pelaksanaan untuk perencanaan pembangunan pastilah melalui musrembang dari tingkat desa dan melibatkan seluruh tokoh masyarakat. Dan itu suatu hal yang biasa aja itu, kalau musrembang melibatkan masyarakat memang harus seperti itu. Dan sekarang di era elektronik, serba elektronik ini, musrembang kita pun sudah pakai musrembang. Jadi masyarakat pun dalam proses pemberdayaan masyarakat sampai dari desa dalam menyusun anggaran tentu sudah melibatkan diri. Tapi untuk kelibatan ini dalam program, saya pikir lebih banyak kegiatan padat karya lah. Nanti kalau seandainya itu dibuat, alangkah lebih bagusnya melalui padat karya ini masyarakat akan banyak terlibat. Saya pikir ini. Kemudian tentang anggaran, memang Pak Sekda waktu itu TAPD. Tapi proses ini memang yang merencanakan itu adalah pihak eksekutif, tapi yang mengeksekusi itu adalah pihak legislatif. Disitulah sebetulnya perlu sinkronisasi. Jadi apa yang kita laksanakan selama ini itu sebetulnya sudah bentuk kebersamaan antara eksekutif dengan legislatif. Demikian.